Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak semua. Siang, Pak. Baiklah, pertama-tama adalah kita ucapkan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana berkat Allah kita dapat menghadiri proses belajar pada siang hari ini. Selawat dan salam pula kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa umat Islam dari zaman kebodohan jadi zaman yang terang-terang pada saat ini. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, atau baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada kakak kelas. Silakan dipimpin doa. Baik, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelumnya kita akan ambil absen kaidah dulu. Beno Ilham Tidak hadir, Pak. Muhammad Nabil hadir, Pak. Muhammad Handika Saputra hadir, Pak. Marta Cecilia hadir, Pak. Muhammad Fajar Aktif, Pak. Rizka Pratama Putri Ya, Pak. Ahmad Kurniawan Hadir, Pak. Doni Saputra Hadir, Pak. Ikhlas Kori Sarumaha Zaki, Pak. Baiklah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang kabel listrik. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama pengertian dan fungsi kabel listrik, yang kedua mengetahui jenis kabel listrik, tiga dapat mengenal dan membedakan antara jenis kabel listrik dengan yang lainnya, dan terakhir menganalisa fungsi kegunaan kabel listrik. Sebelumnya, Anda semua sudah tahu apa itu kabel? Ada yang tahu? Tahu, Pak. Bukan? Kabel NDA, NDF, LDI. Bukan, maksud saya kabel itu apa definisinya? Tidak tahu, Pak. Kabel pengantar listrik, Pak. Oke, bagus. Yang lain? Sama, Pak. Sama, Pak. Kabel merupakan, dalam bahasa Inggris itu, electrical kabel, itu media untuk menghantarkan arus listrik yang terdiri dari konduktor dan isolator, di mana konduktornya merupakan berisi bagian tembaga dan isolator berupa bahan karet atau penahan panasnya. Selanjutnya yaitu kita akan bahas jenis kabel. Yang pertama, kabel NIA. Kabel NIA adalah kabel yang paling sering digunakan dalam dunia kelistrikan. Mudah ditemui khususnya pada penggunaan pemasangan instalasi rumah. Kabel ini memiliki ukuran cukup kecil, yaitu sekitaran 1,5 sampai 2 mm. Yang digunakan pada lampu dan start kontak. Bentuknya terdiri dari inti tunggal yang diisi dengan isolasi PVC. Kabelnya terdiri dari berbagai macam warna seperti merah, kuning, hijau, dan biru. Isolasi dari kabel NIA tipis sehingga kabel ini mudah cacat dan tidak tahan air. Dan kabel ini juga sering patah atau sering digigit oleh tikus pada instalasi perumahan.
Selanjutnya kabel NDM. Kabel NDM adalah kabel yang digunakan untuk instalasi rumah dan gedung. Tidak jauh berbeda dengan kabel NDA, kabel NDM digunakan untuk lingkungan yang kering atau basah tetapi tidak boleh ditanam. Kabel NDM terdiri dari 1 hingga 4 bagian yang dilapisi dengan isolasi PVC. Kabel ini sangat tebal sehingga kabel ini memiliki tingkat keamanan yang lebih baik daripada kabel NDA. Bukan hanya itu, jenis kabel NDM juga dapat membantu menghemat kelistrikan. Bisa Anda perhatikan bentuk tabung dari kabel NDM di depan. Selanjutnya itu kabel NDY. Kabel jenis NDY dilapisi dengan isolasi berwarna hitam dan terdapat 2 hingga 4 titik tembaga di dalam kabelnya. Umumnya kabel NDY digunakan pada isolasi kabel tanam karena memiliki lapisan isolasi yang sangat kuat. Lapisan isolasi pada kabel NDY tidak disukai oleh tipe sehingga terpakai untuk instalasi tanam atau di dalam. Next itu kabel NDAF. Kabel jenis ini memiliki sifat yang fleksibel dengan penghantar tembaga berisolasi PVC. Kabel jenis ini bersama dengan kabel NDA, cuma bedanya kabel ini memiliki inti berbentuk serabut. Keunggulan dari kabel NDAF ini adalah cocok digunakan pada instalasi panel dan tingkat vertikalitas yang tinggi. Jadi tidak akan mudah putus atau rusak. Kabel ini juga memiliki variasi beberapa warna seperti yang kita lihat pada slide depan. Ini itu kabel NEF JWY. Kabel ini adalah kabel untuk pemasangan instalasi rumah di bawah tanah yang memerlukan perlindungan tinggi. Kabel ini memiliki beberapa jenis, yaitu berdasarkan intinya itu ada inti 2, inti 3, 4, dan 5. Kabel NEF JWY ini sangat cocok untuk dipastikan ruang bawah tanah yang atau di dalam tempat setoran yang terbuka menghindari gangguan mekanis. Kabel jenis ini digunakan untuk tekanan dengan tekanan yang tinggi selama dipasang dan selama pengoperasian kabel NEF JWY. Selanjutnya itu kabel NJY-HY. Jenis yang kabel yang satu ini merupakan kabel listrik dengan banyak fungsi karena mudah dipasang pada instalasi apa saja. Kabel NJY-HY atau lebih utama yang serabut yang dilapisi dengan bahan isolasi PVC. Isolator yang pada lapisan terbuat juga terbuat dari bahan PVC. Selain untuk kebutuhan rumah tangga, kabel ini juga berfungsi untuk kebutuhan bangunan seperti perkantoran untuk mengoneksikan ruangan bermain internet yang membutuhkan AC yang dingin, sekaligus untuk instalasi router hostingnya. Tentunya juga bisa berpindah-pindah ke berbagai tempat. Karena fleksibilitasnya seringkali bisa digunakan untuk kabel bawah tanah karena kualitasnya bisa bertahan pada kondisi lembab dan berakhir. Selanjutnya itu kabel NEF-HY. Kabel NEF-HY memiliki model yang berbeda dengan kabel NJY-HY. Lapisan inti berupa lebih dari 1 inci tembaga berserabut yang dilindungi oleh lapisan PVC. Bagian dalam kabel NEF-HY terdiri dari konduktor, isolator, dan bagian pelindung luar. Kabel ini paling banyak digunakan untuk mengantarkan arus listrik di rumah dan dengan daya yang kurang dari 900 watt. Selanjutnya itu kabel NEF-HYO. Kabel ini sering digunakan sebagai kabel audio, sound system, virtual video, atau loudspeaker. Ciri kabel yang satu ini memiliki banyak serabut dan memiliki lebih dari 1 inci tembaga. Di bagian permukaan paling luarnya juga dilapisi oleh serat PVC. Kabel ini banyak digunakan dan ditemukan di pasaran dengan harga yang sangat terjangkau.
Selanjutnya tuh kabel BC atau BC. Jenis kabel satu ini digunakan sebagai penangkap petir. Dengan pada kabel pilin atau stranded yang menyatu dengan ukuran 6 sampai 500 mm dengan tegangan 500 volt. Kadang kabel ini juga digunakan pada saluran listrik di atas tanah. Selanjutnya itu kabel ACSR. Kabel ini digunakan untuk kawat pengantar untuk saluran transmisi tegangan tinggi atau SPT. Jadi jika Anda perhatikan kabel ini kebanyakan bisa terjadi pada tiang-tiang pada tiang sutet atau SPT karena kabel ini bersifat terbuka dan mengantarkan arus yang kuat. Kabel ini terdiri dari inti aluminium dilapisi dengan baut baja. Hanya itu kabel AAKC. Jenis kabel satu ini tidak sama persis pada kabel yang lainnya. Itu memiliki bahan campuran antara bahan magnesium dan aluminium. Kabel ini digunakan sebagai penghantar aliran listrik pada grounding. Dan kabel ini aman dari korosi dan bahayanya ringan. Biasanya disebut dengan perpaduan antara aluminium karena terbukti memiliki konstruksi yang sangat kuat. Baiklah, itu adalah pendapat dari jenis kabel. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Baiklah. Ini terdapat beberapa soal. Bisa lihat di depan. Tadi kita bisa menjawabnya untuk bersama-sama. Anda sekalian tolong membantu untuk membaca pertanyaan dan sekaligus menjawab. Oke, pertanyaan pertama. Silakan Rizka, tolong dibaca. Apa saja aspek untuk memenuhi syarat kabel yang baik? A. Mekanis, B. Elastis, A. Mekanis, elastis, panjang dan kimia. B. Termis, mekanis, lentur dan kimia. C. Mekanis, elastis, termis dan kimia. D. Elastis, elektris, kuat dan termis. Jawabannya Ada yang menjawab A? Tidak, Pak. Ada yang menjawab B? Ika, Pak. Menjawab C? Ahmad, C. Ada yang menjawab D? Saya, Pak. Oke, jawaban yang benar itu D. Elastis, elektris, kuat dan termis. Pertanyaan nomor 2, silakan Marta bacakan. Kabel yang tahan terhadap korosi dan bahannya ringan serta biasanya disebut dengan paduan aluminium 6201 adalah kabel A. Kabel NY, B. Kabel AAAC, C. Kabel NYA, D. Kabel DC. Yang menjawab A, silakan. Yang menjawab B? Saya, Pak. Jawab C? Jawab D? Oke, jawaban yang benar itu B. Kabel AAC. Oke, silakan nomor 3. Tolong Andika bacakan. Gambar di atas merupakan gambar dari kabel jenis A. Kabel ACSR, B. Kabel NIHY, C. Kabel NIAF, D. Kabel BC. Yang menjawab A, siapa? Jawab B? Jawab C? Saya, Pak. Jawab D? Oke, jawabannya benar itu D, kabel BC. Oke,
ekstra tinggi atau yang dikenal dengan sutet. Jenis komposisi kabel AC seri ini adalah A. Tembaga. Bentar Pak. Tembaga batang yang dilapisi PVC. B. Tembaga serabut yang dilapisi PVC. C. Aluminium yang berisi kawat tembaga. D. Aluminium yang berisi kawat baja. Yang menjawab A. Menjawab B. Menjawab C. Apa? Ya Pak. Menjawab D. Saya Pak. Menjawab B itu D. Aluminium yang kau saja. Baiklah. Setelah menjawab pertanyaan, adakah Nana yang masih ragu tentang materi yang saya sampaikan? Tidak Pak. Oke, cukup. Cukup. Baiklah, kalau gitu saya rasa Anda semua juga sudah mengerti ya. Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya, salah dibaca materinya ya. Pertemuan selanjutnya. Baik Pak. Baiklah, sebelum menutup silakan bacakan doa kepada ketua. Baiklah, untuk selesai, karena kita sudah selesai belajar, maka kita menutup dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sekian saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi